Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung Yebi, halo teman-teman semua. Nama saya Gali Pramudia dengan NIM 6670220090 dari kelas L dengan mata kuliah Metodologi Pemerintahan dan dosen pengampu yaitu Bung Yebi Hasan Mairudin. Di video kali ini saya akan membahas tentang critical review saya mengenai topik metodologi pemerintahan yang akan saya bawakan, yaitu dengan tema boundary state atau perbatasan negara. Nah, pertama-tama saya ingin membahas tentang konsep state dulu. Jadi sebelum kita ke perbatasan, kita harus mengetahui dulu bagaimana sebuah perbatasan itu bisa terbentuk dan dari manakah perbatasan itu bisa berada. Oleh karenanya saya akan membahas tentang konsep state. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu negara. Negara merupakan bentuk kekuasaan yang menghendaki adanya sebuah komunitas, wilayah, budaya, dan seperangkat hukum yang mengikat komunitas-komunitas tersebut yang dikenal dengan kata lain sebagai bangsa. Lalu dalam kajian ilmu kenegaraan, tujuan dibentuknya negara itu berbeda-beda dan tergantung dari bagaimana negara itu bisa terbentuk. Yang pertama, kita bisa melihat dari pendekatan dengan negara yang bersifat teokratis. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa negara mempunyai sifat untuk mempertahankan kekuasaan hingga menjadikan negara tersebut sebagai negara kekuasaan itu sendiri atau Menschstaat. Dan yang ketiga adalah negara yang memiliki tujuan untuk mensemakmurkan rakyatnya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana konsep negara dan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep negara hukum yang tadi sudah disebutkan sebagai salah satu dari 3 bentuk negara. Nah, menurut Agus Salim Andi Gojong dalam buku Ilmu Negara menyebutkan bahwa unsur-unsur negara hukum itu terdapat beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu rakyat, yang kedua yaitu wilayah, yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Nah, berdasarkan pendapat ini kita harus mengetahui bahwa kata wilayah itu merujuk kepada salah satu atau seperangkat hak milik suatu negara yang menjadi asas penyelenggaraan hukum negara tersebut. Karena ketika negara sudah memiliki yurisdiksi atau wilayahnya, negara bisa melaksanakan penyelenggaraan negara yang berdaulat seperti itu. Lalu ketika kita memasuki konsep negara, kita juga harus mengetahui bahwa perbatasan tidak hanya terbentuk berdasarkan terbentuknya negara saja, tapi ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa bagaimana suatu perbatasan itu bisa terbentuk. Salah satu teori yang paling terkenal adalah dari gagasan Stephen Jones yang mendefinisikan tentang bagaimana sebuah wilayah dalam negara itu terbentuk dengan 4 pendekatan teoritis. Yang pertama yaitu allocation atau alokasi, yang kedua itu adalah delimitation atau delimitasi, yang ketiga itu adalah demarcation atau demarkasi, dan yang keempat adalah administration atau manajemen atau administrasi. Lalu kita akan bahas dulu nih tentang konsep sebuah negara terbentuk dan sebuah perbatasan bisa terbentuk. Dalam konsep boundary making karya Jones itu menyebutkan bahwa allocation atau alokasi berkaitan dengan esensi yang menetapkan sebuah pola-pola dalam wilayah utama di suatu negara. Jadi konsep alokasi itu adalah hal yang paling utama itu menetapkan berapa wilayah atau sebuah wilayah atau seperangkat pola wilayah dalam penerapan negaranya. Nah, setelah adanya pola-pola tersebut masuk ke konsep kedua atau pendekatan kedua itu delimitation atau delimitasi, yaitu sebuah proses lanjutan mengenai pengelolaan wilayah yang tadi sudah saya sebutkan. Setelah wilayah itu terdapat, lalu timbul wilayah perbatasan yang tiap batasnya itu harus diidentifikasi dan ditentukan oleh negara-negara yang terlibat, baik itu di dalam penyelenggaraan negara itu sendiri atau penyelenggaraan negara-negara yang lain di sebelahnya atau negara tetangga. Nah, setelah pendekatan delimitasi itu dilaksanakan, selanjutnya merupakan konsep dari demarcation atau demarkasi.
atau mark atau tanda. Dalam fase ini dilakukan upaya dalam penegasan batas yang dilaksanakan di atas permukaan bumi. Nah, penegasan batas di sini tuh bisa dilaksanakan berdasarkan garis-garis atau batas-batas teknis atau dari sebuah yang terbentuk dari sebuah perjanjian seperti palang, jalan, tugu, markas, atau yang bahkan lebih rumit dari hal yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, keseluruhannya ini itu diinterpretasikan dalam sebuah kesepakatan ketika para pihak-pihak itu sudah bersepakat tentang batas-batas wilayahnya sendiri. Nah, di kesepakatan itu diinterpretasikan dalam bentuk peta atau mungkin sebuah Memorandum of Understanding atau MOU, lalu agreement atau kesepakatan, lalu hukum atau perjanjian atau dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah sebagai penanda bahwa kesepakatan batas wilayah telah terjadi atau mulai berlaku saat itu juga. Nah, setelah dilaksanakannya konsep demokrasi, barulah ke tahap konsep administrasi atau manajemen, ya kita mengenali dengan kata lain manajemen dalam gagasan Jones. Nah, secara garis besar administrasi itu adalah penyempurnaan dari banyaknya kesepakatan atau pernyataan-pernyataan yang sudah disepakati oleh beberapa pihak sebelumnya. Jadi kegiatan itu bersifat lebih ke manajerial dan berhubungan dengan dokumen-dokumen penting. Kenapa kita harus mengadministrasikan atau melaksanakan kegiatan manajerial? Karena perbatasan merupakan salah satu bentuk dari relasi antar negara yang bisa menimbulkan banyak gesekan dan bahkan konflik sosial atau politik. Sehingga dengan adanya administrasi dan manajerial, kewajiban negara dalam menjaga perbatasan wilayahnya menjadi lebih dimudahkan. Terlebih untuk menindaklanjuti perbatasan yang tadi dijanjikan dan untuk melaksanakan pemisahan hak dan kewajiban antar negara-negara yang terlibat itu sendiri dalam perjanjian tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bahwa perbatasan itu timbul dari konsep negara dan konsep perbatasan bisa dibuat melalui pendekatan dari Stephen Jones, yaitu 4 pendekatan tadi, barulah kita bisa masuki dalam konsep boundary state atau perbatasan negara itu sendiri. Nah, secara terminologi dalam buku kamus Cambridge Dictionary menyatakan bahwa boundary diartikan sebagai a real or imagined line that marks the edge or limit of something. Nah, itu definisi pertama. Lalu ada definisi lainnya dari sebuah perbatasan, yaitu border. Kalau misalnya tadi boundary merupakan sebuah garis yang secara real atau secara nyata atau imagine atau dibayangkan atas sesuatu, itu tuh bisa berupa abstrak atau bersifatnya abstrak gitu, seperti garis batas kayak pagar, tembok, tanah, dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika dalam diksi boundary yang dijelaskan oleh Cambridge Dictionary itu menyatakan bahwa konsep perbatasannya itu atau batasannya itu adalah abstrak. Nah, berbeda dengan konsep perbatasan yang kedua itu border. Berdasarkan kata border itu sendiri lebih merujuk kepada sesuatu yang lebih spesifik dan berhubungan dengan negara. Jadi konsep border itu lebih sempit dibandingkan konsep dari boundary. Nah, di konsep border ini identik dengan batas-batas negara karena konotasinya bersifat politis, bukan abstrak. Yang tidak akan pernah dapat diasosiasikan dengan kegiatan sehari-hari seperti boundary. Karena pada dasarnya border merupakan salah satu definisi dari perbatasan negara itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui secara terminologi atau bahasa,
kita memasuki diskursus teoritis tentang apa itu boundary state berdasarkan berbagai perspektif, terutama dari perspektif ahli geopolitik dan hukum internasional. Tapi kita akan membahas yang pertama itu adalah ternyata kajian tentang perbatasan itu tidak hanya ditemukan dalam kajian sosial, politik, hukum, dan keamanan saja. Berdasarkan kajian dari Sir James Hardy pada tahun 1931, perbatasan juga bisa diartikan dalam konteks kimia dan fisika. Lalu berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh James Scott, itu bisa juga diinterpretasikan ke dalam bidang pertanian dan agraria. Selain itu juga dalam jurnal tulisan Miranja Morok-Vasic, Naples, Mendes, dan Sarah Song pada 2012, konsep perbatasan bisa dilihat dari perspektif demokrasi dan perspektif gender. Jadi bisa dibayangkan bahwa timbulnya suatu kata perbatasan itu bisa merefleksikan banyak bidang, karena perbatasan itu sendiri merupakan arena relasi kuasa dari negara dan masyarakat. Nanti kita akan bahas kesana. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana sih pendapat para ahli dalam menyebutkan apa itu perbatasan atau boundary. Nah, secara garis besar boundary atau perbatasan itu terbagi menjadi dua, yaitu boundaries dan frontier. Kita akan bahas apa itu boundaries berdasarkan pendapat dari Ladis Christoph menyebutkan bahwa frontiers itu mempunyai orientasi keluar, sedangkan boundaries itu mempunyai orientasi lebih ke dalam. Jadi frontiers itu merupakan manifestasi dari kekuatan sentrifugal, sedangkan boundaries itu merupakan manifestasi dari kekuatan sentripetal. Nah, kalau misalnya dari secara holistik bisa dibilang bahwa boundaries itu merujuk pada penggunaan fungsinya yang mengikat dan membatasi unit politik, sedangkan frontier itu bisa dibilang sebagai peletakan perbatasan yang ada di depan atau front, karena disebut frontier atau di belakang atau hinterland menurut Anwar dan Hadijoyo. Nah, dalam literatur lain, konsep boundary dan frontier itu juga dijelaskan oleh beberapa peneliti dan sarjana. Salah satunya adalah Martin L. Glasner yang menyatakan bahwa sebenarnya boundary itu bukan hanya sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara dan lapisan tanah, yang dimana lapisan tanah ini berdekatan antara dua negara dan bisa ditandai oleh batas-batas operasi di dalamnya. Contohnya itu seperti pertambangan di tanah, dan kalau di udara seperti kayak penjagaan atau ruang batas di udara itu yang dijaga. Nah, sedangkan dalam konsep frontiernya dimaknai sebagai daerah geografi politik di mana perluasan negara dapat dilaksanakan di dalam dua negara atau lebih. Nah, lalu masuk ke dalam pendapat Jones yang mengemukakan beberapa konsep perbatasan berbeda dengan lainnya. Menurut Jones, perspektif dia itu membawa bahwa perbatasan itu bukan semata-mata hanya sebuah garis, tapi sebuah arena yang dapat menjadi penghalang dalam hubungan antar negara. Nah, kalau misalnya tadi para sarjana dan para ahli menyebutkan bahwa boundaries atau atau perbatasan itu terbagi menjadi dua dan hanya berorientasi kepada garis, kepada batas-batas wilayah. Kalau Jones ini menyebutkan bahwa sebenarnya perbatasan itu gak cuma tentang garis loh, tapi bisa dilihat dari relasi sebagai penghalang suatu hubungan antar negara. Nah, berdasarkan pendapat Ansipasi juga dalam bukunya Studi Boundaries, Frontier, dan Border juga bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang penting bagi akademisi untuk mengeksplorasi tentang teori-teori perbatasan dalam aspek politik,
Karena seperti yang dibilang Jones tadi, bahwa konsep perbatasan itu bukan tentang garis saja, tapi bisa jadi konsep perbatasan menimbulkan sebuah penghalang hubungan antar negara dan bersifat eksploratif. Oleh karenanya pendapat ansipasi ini memperkuat pendapat Jones dengan menyatakan bahwa penting bagi akademisi untuk berteori tentang perbatasan, terutama dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial ataupun budaya. Karena jika kita melihat dalam konteks geopolitik, perbatasan itu bisa dijadikan sebuah pendekatan untuk melihat latar belakang terjadinya suatu fenomena. Dia menyebutkan beberapa fenomena seperti runtuhnya perang dingin, lalu permulaan. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana konsep perbatasan itu didefinisikan dalam narasi teoritis, dan pendapat dari ansipasi itu menyebutkan bahwa studi boundaries itu bisa melihat berbagai macam aspek gitu ya dalam konteks perbatasan, seperti aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kita langsung saja ke pendekatan empirisnya gitu, tentang bagaimana sih sebuah perbatasan itu bisa menimbulkan beberapa gejala sosial seperti yang disebutkan oleh ansipasi tadi. Nah, yang pertama tuh kita melihat bahwa dalam konteks perbatasan yang terjadi di USA dan Meksiko itu ditengarai bahwa penetapan batas wilayah di antara kedua negara itu terindikasi atau sudah pasti terjadinya konflik yang disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah dengan membludaknya para pekerja migran dari Meksiko yang sebelumnya pada awal abad ke-20 itu mereka didatangkan secara sengaja oleh Amerika untuk mengisi wilayah-wilayah yang kosong di negara-negara bagian yang tidak populer di Amerika Serikat. Nah, jadi kebijakan di awal abad ke-20 atau di awal nya itu diinginkan gitu bahwa migran-migran ini bisa masuk. Tapi semakin hari imigran Meksiko itu semakin banyak dan semakin tidak terkontrol, sehingga menimbulkan gejala imigran ilegal. Nah, isu ini tuh sangat populer di Amerika hingga menyebabkan pemerintah Amerika Serikat tuh mulai membentuk tembok pembatas sebagai bentuk pencegahan yang dinarasikan dengan lantang oleh Donald Trump pada kampanyenya di 2016 dalam upaya elektasinya ke menjadi presiden AS. Nah, beliau menjanji bahwa akan membangun tembok sepanjang 3.500 km di perbatasan darat dengan Meksiko, dan hingga saat ini perbatasan tersebut masih dalam tahap pembangunan. Lalu kita melihat bahwa ada juga fenomena perbatasan yang menimbulkan gejala politik dan sosial dalam benua yang berbeda, yaitu benua Asia. Dan yang paling panas adalah perbatasan antara India dan Pakistan. Nah, perbatasan tersebut dikenal sebagai perbatasan Kashmir atau konflik Kashmir, di mana latar belakang konflik perbatasan ini terjadi ketika Inggris menduduki wilayah India. Karena India adalah wilayah jajahan Inggris, pada awal abad ke-19 India dikenal sebagai penduduk yang beragama mayoritasnya tuh Hindu dan Muslim. Tapi ketika pertengahan tahun 60-an muncul upaya kemerdekaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim dengan mendirikan negara Pakistan. Nah, perbedaan antara Muslim dan Hindu ini menyebabkan adanya tensi di perbatasan wilayah Kashmir, dan wilayah tersebut menjadi sengketa. Kenapa? Karena konflik semakin memanas ketika temukan bahwa pemimpinnya itu merupakan orang yang beragama Hindu, tetapi mayoritas penduduknya merupakan mayoritas Muslim, sehingga orang-orang yang Muslim ini keberatan karena pemimpinnya tuh menyatakan bahwa wilayah Kashmir bergabung menjadi
wilayah India tanpa persetujuan penduduknya, dan terlihat bahwa penduduknya yang bermayoritas muslim tidak setuju karena pemimpinnya yang beragama Hindu itu lebih memilih untuk menyatakan diri bergabung kepada India. Nah, konflik ini berlarut-larut dan dalam beberapa sesi gitu atau fase, dan hingga saat ini konflik perbatasan Kashmir itu masih ada dan menjadi salah satu perbatasan terpanas di Asia. Lalu ketika kita sudah membahas tentang benua Amerika, benua Asia, kita akan membahas tentang bagaimana sih konteks perbatasan yang ada di Eropa. Nah, kita menyebutkan bahwa perbatasan di Eropa itu bisa dilihat ketika negara-negara Eropa Timur itu masuk ke Uni Eropa. Kenapa? Karena pada studi kasus tersebut atau fenomena tersebut, negara-negara seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko tuh menjadikan perbatasan tuh lebih fleksibel dan dinamis dengan konsep baru, yaitu bisa berangkat kemana saja tanpa harus menatap karena merupakan bagian baru dari Uni Eropa. Berdasarkan kebijakannya, banyak individu-individu yang mulai berusaha meningkatkan kondisi perekonomiannya, sehingga pola migrasi itu berubah dengan adanya pekerjaan musiman. Nah, fenomena pekerja musiman ini tuh sebenarnya lebih didominasi oleh laki-laki. Tapi setelah tahun 1990-an, pekerja imigran perempuan itu mulai mendominasi karena beberapa kasus dan beberapa motif. Salah satunya yang pasti adalah ekonomi, hingga menyebabkan bahwa perempuan-perempuan ini terlibat dalam isu perdagangan manusia, prostitusi, dan lain sebagainya sebagai strategi bertahan hidup. Nah, jurnal yang ditulis oleh Miran Jamrach Passage ini juga merupakan salah satu bukti bahwa konsep pendekatan perbatasan itu bisa memaknai dan mengeksplorasi dinamika termasuk dinamika sosial, termasuk gender dan lain sebagainya. Lalu ketika kita sudah mengetahui bahwa konsep perbatasan bisa dilaksanakan dan bisa dipakai untuk menjadikan beberapa pendekatan dalam melihat kasus, saya tertarik untuk membawa kasus perbatasan yang ada di Indonesia sebagai gambaran bahwa perbatasan itu merupakan arena yang menarik untuk diteliti. Kenapa? Karena pada dasarnya perbatasan itu memuat interaksi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan negara dengan negara. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.